Aksi perundungan atau bullying yang dilakukan beberapa pelajar di salah satu sekolah di kawasan BSD Serpong, Tangerang yang diduga melibatkan anak artis Vincent Rompis diungkap oleh sahabat korban. Keterangannya pun sesuai dengan keterangan polisi yang telah bertemu dan meminta keterangan dari korban dan keluarganya. Rupanya, aksi perundungan telah terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 2 dan 13 Februari 2024. Akibatnya, korban pun mengalami luka memar akibat pukulan dan sundutan api rokok di tubuhnya. Polisi pun mengaku telah melakukan gelar perkara kemarin. Korban pun dijadwalkan melakukan konsultasi psikologis. Lantas benarkah efek dari kejadian tersebut, anak Vincent Rompis pun di-drop out dari sekolahnya? Seperti apa keterangan pemilik warung yang menjadi tempat kejadian perkara dari aksi perundungan tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan dari para selebriti atas kasus bullying yang masih marak hingga kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, kasus perundungan atau bullying terhadap siswa SMA di salah satu sekolah di bilangan BSD Serpong, Tangerang, di mana salah satu pelakunya diduga adalah putra Vincent Rompis, kini telah menemui titik terang. Pihak Polres Metro Tangerang Selatan yang langsung mengusut kasus tersebut mengaku bahkan sudah menemui korban dan meminta keterangan dari korban dan keluarga. Rupanya, aksi perundungan tersebut terjadi 2 kali. Kemarin, pihak penyidik pun juga telah melakukan gelar perkara dan jika memang ditemukan ada unsur pidana, maka akan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lantas benarkah terduga pelaku berjumlah mencapai 20 orang, diduga termasuk di dalamnya anak Vincent Rompis? Dan apa pula motif mereka dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut? Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Oh, diduga lebih dari 1 orang. Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi. Teman korban yang berbeda sekolah mengungkap secara global teknik perekrutan anggota geng TAI yang diduga melibatkan anak Vincent Rompis. Aksi perekrutan tersebut diakui terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari 2024.
Pelaku yang menatar korban melakukan aksi tidak terpuji dengan menyundutkan api rokok ke tubuh korban. Diikat ke tiang, dipukul, hingga korban pun banyak mengalami luka lebam, luka bakar di punggung, luka di wajah, dan juga luka memar. Saya ini cuman kayak temen di luar sekolahnya korban ya, jadi saya nggak satu sekolah sama korban sama sekali. Terus awal mula kasusnya ini sebelumnya pernah kejadian di tanggal 2 Februari, korban juga ditatar oleh anak geng GT atau kepanjangannya geng itu yang beranggotakan banyak ya, pastinya banyak, kayak lebih mungkin ada puluhan atau belasan. Jadi tanggal 2 Februari korban pernah ditatar oleh anggota GT dan menyebabkan lebam-lebam ya. Di situ belum separah yang kayak di situ belum mungkin udah dapat sundutan rokok juga. Udah dapat beberapa sundutan rokok, tapi di situ korban belum melaporkan. Pas kejadian yang viral ini sebenarnya kejadiannya itu di tanggal 13 Februari. Korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut oleh anggota GT dan diminta untuk bertemu atau berkumpul bersama anggota GT di warung Ibu Gaul atau WIG ya untuk singkatannya. Diajak ketemu di jam 3 dan korban langsung menyetujui untuk datang ke WIG di jam 3 sore, dan ternyata korban ini seperti dijebak ya. Jadi pas di sana ternyata dia ditatar lagi. Tapi tatarnya itu jauh lebih parah. Korban sempat lengan sebelah kirinya ini dibakar sama anggota anak GT. Terus di bagian belakang pundaknya ini itu banyak banget luka bekas sundutan rokok. Banyak banget luka bekas sundutan rokok sama area lebam lainnya. Mukanya itu sempat rada bengkak. Terus area leher itu benar-benar sakit. Pengakuan teman korban yang berbeda sekolah ini pun menyebutkan bahwa anak Vincent Rompis pun sudah di-drop out dari sekolahnya atau dikeluarkan dari sekolah. Menurutnya, putra Vincent diduga ikut mengikat korban ke tiang dan kemungkinan juga ikut memukul. Bahkan, para pembuli pun juga sempat melontarkan ancaman yang mengerikan terhadap korban. Legolas ikut serta dalam melakukan penganiayaan. Yang saya tahu itu Legolas itu bagian yang mengikat korban ke tiang. Dan mungkin ya Legolas juga ikut dalam melakukan penganiayaan seperti memukul. Korban sempat diancam kalau misalnya korban cerita tentang kejadian ini. Korban tuh sempat kayak diancam kayak kita bisa datengin rumah korbannya, alias pelaku mendatangi rumah sang korban. Terus kayak pelaku juga diancam kalau misalnya dia melaporkan ini ke siapapun, dia adiknya bakalan dilecehkan oleh para pelaku. Legolas itu udah resmi di drop out dari sekolah. Terus ada yang lainnya, ada sekitar 2 atau 3 orang juga yang sudah dalam proses drop out, atau sebagian juga udah ada yang di drop out. Sebagian lagi itu diskorsing. Tim Intens Investigasi pun mencoba melakukan penelusuran ke kediaman Vincent, di mana sang anak diduga juga terlibat dalam aksi perundungan yang mengakibatkan korban mengalami luka memar dan sundutan api rokok hingga dirawat di rumah sakit. Lantas, seperti apakah psikolog menelisik kasus perundungan yang diduga melibatkan anak dari selebriti? Udah terlalu berlebihan itu, dan ini mungkin terpicu oleh tepukan temannya sehingga makin-makin. Padahal kalau misalnya dia sendiri mungkin dia tidak akan berani melakukan hal tersebut gitu. Jadi beraninya pada waktu, dan ini sebetulnya mencari audiensnya itu ada. Dia kemudian seperti kayak orang kalau misalnya lagi melakukan pertandingan misalnya tinju atau apa, kalau makin ditepukin makin semangat. Bahkan badminton kan juga seperti itu. Nah ini sama, kurang lebih seperti itu. Kalau orang yang sudah di geng itu biasanya bergerak itu berdasarkan rame-rame, tidak berani sendiri.
Nah, jadi mereka ngerasa makin kuat kalau mereka, dan kemudian akan menjadi luar biasa karena kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu membuli orang itu semua ketawa. Itu menjadi reward untuk mereka untuk kemudian melakukan lagi. Kalau kita menghargai anak, misalnya ya salah satu contoh, bukan itu pasti. Hanya karena kalau dia misalnya berhasil dalam akademis, dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara anak ini enggak, untuk mendapatkan perhatian dia mencoba cari yang lain ya. Atau juga misalnya anak ini kalau di rumah tidak dapat kesempatan untuk bicara, kemudian makanya di luar kemudian ingin menunjukkan dia bisa juga. Itu bisa juga gitu. Jadi banyak hal, pola asuh orang tua itu pasti berpengaruh. Miris, teman korban ungkap betapa sadisnya pembulian yang dilakukan oleh geng TAI di sekolah ternama di BSD Tangerang, Banten yang diduga melibatkan putra Vincent Rompis. Lantas, seperti apakah pengakuan pemilik warung yang menjadi TKP aksi tidak terpuji tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Geger, aksi perundungan di sekolah ternama di bilangan BSD yang diduga melibatkan anak Vincent Rompis ini terjadi di salah satu warung di dekat sekolah. Dan akhirnya pemilik warung pun angkat bicara. Ia mengaku tidak melihat aksi perundungan tersebut. Ia pun mengatakan bahwa jika ia berada di TKP pada saat itu, dirinya pun pasti memberikan teguran keras kepada anak-anak tersebut, bahkan melarang aksi mereka. Karena itu, ketika sosial media digegerkan dengan kabar tersebut, pemilik warung, Ibu Hermawati pun berusaha untuk memasang CCTV. Dan seperti inilah pengakuan pemilik warung. Saya di atas, di warung. Kejadian saya memang ada di sini tapi nggak di sini, di warung, di atas. Jadi benar-benar nggak tahu ada kejadian seperti itu. Karena kalau benar-benar ada kejadian seperti itu kita pasti larang lah, pasti kita udah kasih teguran keras lah gitu kan. Nggak mungkin dong ada anak-anak ribut kita nggak tahu. Ya itu dia kecolongan lah, baru-baru ini taunya. Ya karena selama ini saya nggak tahu anak siapanya. Nggak sama ya seperti yang lain, sama dia sopan, anaknya baik, sama yang lain jadi begitu. Luar biasa, kayak kaget, nggak nyangka bakal ada kejadian seperti ini. Kasihan dengan yang punya warung juga, mama saya contohnya ya, supaya sakit sekarang tuh. Proses hukum kasus perundungan atau pembulian ini pun masih terus berlanjut. Pada hari Selasa, 20 Februari 2024, sudah dijadwalkan pemeriksaan psikologis atas korban yang didampingi oleh Komisioner KPAI. Korban sendiri sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan saat ini pun tengah menjalani rawat jalan. Korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Untuk update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik anak korban kekerasan fisik ataupun anak berkonflik dengan hukum, itu satu di pasal 59 disebutkan prosesnya harus cepat. Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat biar penyelidikan segera tuntas dan ada anak saksi juga ya. Ada anak korban, Bu. Akan bertemu. Juga ada dari KPPA juga ada, dari UPTD PPA juga ada ya. Pelaku sendiri sudah membuat sebuah pernyataan permohonan marga atau gimana? Belum, kami belum. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama
mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Heboh, pemilik warung angkat bicara terkait TKP aksi perundungan pelajar SMA di BSD Tangerang, Banten. Lantas, seperti apakah tanggapan para selebriti atas kasus bullying yang diduga melibatkan anak dari Vincent Rompis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Aksi bullying yang dilakukan sejumlah siswa di salah satu sekolah ternama di BSD Tangerang Selatan yang diduga melibatkan seorang anak artis Vincent Rompis membuat selebriti pun menanggapinya. Di antaranya datang dari Ageng Kiwi. Menurut Ageng, pentingnya teladan dan juga nasihat serta arahan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam posisi tersebut, menjaga komunikasi antara orang tua dan anak-anak sangatlah penting agar anak-anak bisa dengan nyaman untuk bercerita dengan orang tuanya soal apapun. Tak hanya itu, komedian Bopak selaku sahabat Vincent Rompis pun menanggapi dan ikut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Vincent, di mana putranya diduga terlibat dalam aksi bullying tersebut. Bopak pun juga berharap agar kasus tersebut diselesaikan melalui ranah hukum. Dengan catatan, sekolah pun harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Bopak pun juga meminta kepada semua pihak agar ditanamkan nilai-nilai ketimuran di sekolah internasional yang ada di Indonesia. Dengan adanya bully-bullyan itu, aku dulu sempat akan mengajukan ke DPR RI, maksudnya ke teman yang ada di sana, bahwa bullying itu harus di-stop gitu. Antara komunikasi orang tua dan anak kurang, sehingga anaknya besar di jalanan. Banyak artis yang anaknya kena narkoba, ya kan, karena yang mungkin akhirnya jadi alkoholik, terus pergaulannya kurang baik gitu. Karena ya apapun itu orang tua yang harus bertanggung jawab, yang memang harus kita salahkan lah kayak gitu. Karena apa? Anak itu kan kalau kita sebagai orang tua harus bisa jadi bapak, harus bisa jadi pacar, harus bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi guru, tergantung kebutuhan. Di saat anak itu membutuhkan figur orang tua sebagai teman, figur sebagai orang, sebagai sahabat, gitu. Jadi anak itu bisa ngobrol lebih leluasa. Betul banget, karakter Vincent itu luar biasa dan amat melindungi anak-anaknya, ya kan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini pembelajaran juga buat kita lah, karena kita sebagai orang tua walaupun bagaimanapun kita harus kontrol, ya kan. Sehebat-hebatnya sekolah kan nggak menjamin juga sebetulnya, makanya kan kita bilang tadi pembelajaran studi di sekolah-sekolah internasional ini kadang-kadang terlalu kebablasan sih kalau buat Bopak, maksudnya dalam arti kebebasan ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini controlling dari setiap sekolahan yang standar internasional bisa lebih memberikan adat timurnya buat siswa-siswa Indonesia gitu. Jadi jangan memberikan kita ini terlalu bebas, kita ini pola pikir western kayak gitu-gitulah, harus kurangin. Mudah-mudahan dari pihak sekolah tetap bertanggung jawab, tetap ini harus di jalur hukum yang baik kan gitu. Siapapun anak siapapun itu kan kalau di mata hukum haknya sama. Pemerintah Indonesia ini harus lebih sensitif lagi dengan hal-hal ini. Ini kan krusial sifatnya nih. Ini masalah sosial. Jadi harus lebih serius lagi, ada peraturan-peraturan terbaru untuk dikasih sama sekolah-sekolah yang berajaskan internasional nih, yang berajaskan western, yang berajaskan kebebasan.
Sedangkan bumi kita ini adalah bumi pertiwi yang ajas ketimurannya harus diperkuat, itu aja lah. Sisi orang tua ya sekarang harus legowo dan harus menerima, kalau memang salah atau tidak salah harus menerima. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.